Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, salah satu hal yang menarik dikaji di Indonesia itu berhubungan dengan kehalalan. Kehalalan ini kan menjadi sebuah tuntutan maupun hal yang berhubungan dengan nada perintah keagamaan bagi umat muslim untuk tetap mengkonsumsi barang yang halal. Di Indonesia, jaminan produk halal ini diatur dalam sebuah undang-undang. Di tahun 2014 itu muncul Undang-Undang Nomor 33 terkait dengan jaminan produk halal, dan ini menjadi sebuah angin segar dalam proses pemeriksaan juga penjaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Dan ini menjadi payung hukum secara substansi dalam setiap produksi, pemeriksaan, juga penjaminan produk halal. Jadi semua hal dari mulai awal sampai wujud menjadi sebuah produk tertentu ini diatur dalam undang-undang yang di dalamnya itu banyak sekali hal-hal substansi yang membicarakan mengenai proses dari awal hingga akhir, sehingga nanti masyarakat itu merasa terjamin akan kehalalan pada barang yang dikonsumsinya. Undang-undang ini memiliki substansi berkaitan dengan penjaminan, dan kita paham bahwa setiap pemeluk agama di Indonesia itu diberikan kebebasan untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya. Dan sehingga pada posisi inilah negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena Islam mengajarkan harus mengkonsumsi barang yang halal, maka dalam hal ini pemerintah itu memberikan jaminan pelindungan hukum tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh mereka. Nah, lahirnya undang-undang ini memberikan pertimbangan bahwa sebelumnya ada beberapa produk yang beredar di masyarakat yang memang belum semua terjamin kehalalannya. Dan pada pembukaan undang-undang ini juga kita bisa melihat informasi bahwa sebelum undang-undang diberlakukan, pengaturan mengenai kehalalan sebuah produk itu belum menjamin kepastian hukum, dan itulah sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum undang-undang ini lahir, maka produk hukum yang ada itu memang sudah membicarakan bagaimanakah pemeriksaan halal, bagaimanakah produksi halal, bagaimanakah sertifikasi halal, tetapi belum dijadikan sebuah payung hukum dalam peraturan yang mengikat semuanya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita lihat substansi undang-undang ini itu berisi 11 bab dengan 68 pasal. Jadi cukup banyak sekali hal yang diatur di undang-undang ini, dan memang cukup beragam. Bisa kita lihat satu persatu rincian setiap bab itu bicara tentang ketentuan umum. Ini layaknya sebuah undang-undang pasti bicara mengenai beberapa konseptual maupun definisi yang dianggap penting di dalam menjelaskan berbagai istilah-istilah yang ada di undang-undang. Lalu juga bicara mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini sangat luas sekali, baik kerjasama, standar maupun yang lain-lain. Ada juga hal yang membahas tentang bahan dan proses produk halal. Ada pelaku usaha, ada tata cara memperoleh sertifikat halal. Bagaimana pelaku usaha dalam sebuah produksi kehalalannya itu dia memiliki pengetahuan yang matang melalui prosedur-prosedur yang tepat berdasarkan aturan-aturan ketika dia harus memperoleh sertifikat halal pada produk yang nanti akan diproduksi. Juga undang-undang ini membahas tentang kerjasama internasional. Kita paham bahwa halal products ataupun pemeriksaan terhadap barang halal ini juga tidak bisa
dilepaskan dari proses, ekspor, di proses impor, maupun kerjasama internasional yang itu memperkuat jalinan kerjasama kehalalan untuk penjaminan sebuah produk itu memang dapat dikonsumsi khusus oleh masyarakat muslim di dunia. Ada juga undang-undang ini mengatur pengawasan, pengawasan dalam produksi halal. Bagaimanakah pemerintah ini bekerja sama dengan lembaga terkait dan itu nanti termasuk MUI dalam proses mengawasi sebuah jalinan-jalinan alur-alur yang ada dalam setiap setiap tahap proses produksi. Ada juga peran serta masyarakat, ini cukup penting dibahas dalam undang-undang ini. Jadi bagaimanakah mereka berkiprah di dalam, proses, prosedur maupun dia terlibat dalam layanan, registrasi, terlibat di dalam bagaimanakah dia memproduksi kehalalan sebuah produk yang itu diatur sama peraturan-peraturan. Seperti halnya biasa, undang-undang ini juga bicara tentang ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan penutup. Dan di undang-undang ini, hadirin sekalian, itu disebutkan juga Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita melihat file mengenai Undang-Undang Nomor 33 2014 ini tentang JPH, sedikitnya kita kalau mengetik, men-search itu ketemu 16 kali kata MUI. Di samping ada istilah yang lainnya, seperti misalkan ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, ada auditor halal, ada label halal, ada penyedia halal, juga pelaku usaha. Nah, kata MUI ini secara tekstual yang cukup banyak disebutkan menunjukkan bahwa MUI tetap memiliki peran penting dalam jaminan produk halal Indonesia. Dan undang-undang ini pun yang nanti mengamanahkan lahirnya BPJPH, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang itu berada di unit eselon 1 pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di situ banyak pusat-pusat yang mengatur yang secara manajemen dan mandatori itu berhubungan dengan registrasi, berhubungan dengan standarisasi, berhubungan pula dengan kerjasama, dan berhubungan dengan pengawasan. Hadirin yang berbahagia, tadi kita lihat bagaimanakah kata MUI ini muncul dalam salinan maupun teks yang ada di undang-undang ini. Kira-kira apa saja sih sebenarnya peran MUI dalam JPH di Indonesia, terutama perspektif undang-undang ini? Mari kita lihat secara seksama. Yang pertama, di pasal 7 kita akan menemukan sebuah redaksi dalam penyelenggaraan JPH, Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, MUI, serta kementerian lembaga terkait. Berarti dalam hal ini, dalam melaksanakan JPH, Kemenag itu tidak berdiri sendiri, tetapi dapat bekerja sama dengan MUI, dengan LPH yang nanti akan bertugas di dalam pemeriksaan produksi halal, mulai dari bahan, dari proses, sampai nanti munculnya ketetapan. MUI di sini berperan penting, juga kementerian lembaga terkait. Kita bekerja sama Menteri Agama itu dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Pertanian, atau mungkin ketika ini hubungan kerjasama, ini juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Berarti JPH di kita itu tidak hanya pemerintah, dalam hal ini Kemenag, tapi ada beberapa lembaga penting yang itu menjadi jalinan-jalinan untuk melaksanakan JPH di Indonesia sehingga sesuai dengan harapan undang-undang ini terbentuk. Yang kedua, hadirin sekalian, di pasal 10 di undang-undang ini kita akan menemukan redaksi kerjasama BPJPH. Nah, BPJPH ini kan ada di wilayah Kementerian Agama. Dia menjadi unit eselon 1 yang sesuai amanah undang-undang tadi menjalankan bagaimanakah mekanisme mandatori produk halal, pemeriksaan halal, penjaminan halal di Indonesia. BPJPH ini bekerja sama dengan MUI. Salah satunya itu ada hal yang berhubungan dengan bentuk sertifikasi auditor halal.
Jadi MUI itu tetap berperan penting di dalam sertifikasi auditor halal. Auditor halal ini kan ada di LPH, persyaratannya ditentukan di undang-undang. Nah, salah satunya itu auditor halal itu di dikembangkan, lalu dikembangkan kompetensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu ada namanya SKKNI mengenai auditor halal dan MUI terlibat dalam proses tersebut. Sehingga, auditor halal yang bekerja di LPHP itu secara hukum dia harus memiliki sertifikat yang itu diakui oleh MUI. Lalu MUI juga penetapan produk halal itu sangat berperan penting, karena itu berhubungan dengan berbagai informasi barang-barang yang dibolehkan, barang-barang yang diharamkan oleh agama dan sampai pada penetapan kehalalan produk. Jadi ini tidak melibatkan yang lain tetapi melibatkan MUI karena ini sangat bersentuhan sekali dengan mandatori mengenai barang ini memang harus dijamin kehalalannya, juga akreditasi LPH. MUI ini bekerja sama dengan BPJPH untuk melakukan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Berarti dari pasal 10 saja, itu ada peran penting MUI di dalam sertifikasi auditor halal, di dalam penetapan kehalalan produk, juga akreditasi LPH. Yang ketiga, kita akan lihat bahwa auditor halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah memperoleh sertifikat dari MUI yang barusan kita jelaskan. Itu ada muncul di pasal 14. Jadi nanti auditor halal yang bertugas pada LPH itu dipersyaratkan harus memiliki sertifikat dari MUI. Kalau lembaga tertentu dia memiliki LPH, dari LPH itu harus ada personal penting yang namanya auditor halal, itu dianggap sah oleh negara kalau auditor halal itu memiliki sertifikat dari MUI. Berarti dalam hal ini MUI sangat berperan strategis di dalam menentukan dan mengembangkan kompetensi auditor halal. Bahan yang diharamkan juga hadirin sekalian, itu di undang-undang ini ditetapkan oleh menteri, tetapi berdasarkan fatwa MUI. Artinya, informasi mengenai penetapan barang yang diharamkan dalam proses produksi itu ditetapkan oleh menteri, tetapi itu berdasarkan rujukan pada fatwa MUI. Jadi Kemenag itu hanya mengumumkan menetapkan bahannya, apakah ini diharamkan, tapi itu berdasarkan dari kajian MUI. Jadi mengenai pernyataan bahan yang diharamkan ini, pasti itu harus merujuk pada MUI. Sehingga Komisi Fatwa tetap berkewenangan untuk memberikan penetapan barang yang diharamkan. Sekaligus nanti hal ini bisa menjamin masyarakat dan pelaku usaha supaya terhindar dari bahan yang diharamkan. Karena ini menjadi sebuah imperatif di agama Islam, juga hal penjaminan pada sebuah mutu kehalalan yang ada pada produksi halal yang ada di Indonesia, tidak hanya berdasarkan substansi nilai agama, tetapi juga dia menjamin pada sisi sosiologisnya, masyarakat yang mengkonsumsi barang itu merasa terjamin tidak ada barang yang dianggap haram. Baik, BPJPH itu menyampaikan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI. Ini kan ada dalam proses di LPH, jadi mekanisme sudah diatur, bagaimanakah pelaku usaha dia mendapatkan sertifikat ataupun penetapan kehalalan itu melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPJPH, dan hasil pemeriksaan dari barang yang itu diserahkan kepada MUI. Jadi LPH memeriksa barang, lalu keluarlah katakan informasi mengenai hasil pengujiannya, dan hasil itu diserahkan kepada MUI. Apa fungsinya? Kepada MUI itu untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Jadi ini kata kuncinya, MUI sangat berperan sekali dalam penetapan kehalalan produk. Hasil dari LPH diserahkan pada MUI, MUI nanti menetapkan
produk ini halal atau tidak, dan ini menjadi bahan untuk label halal maupun sertifikasi pada produk halal. Dan ini tentunya dilakukan setelah proses di LPH dan kemudian dilanjutkan penetapannya oleh MUI. Dalam hal ini, penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI itu dilakukan di dalam sidang fatwa halal. Jadi Komisi Fatwa di sini sangat berperan sekali, juga kerjasama dengan LPPOM MUI sebagai LPH yang ada di MUI, dan itu dapat melibatkan pakar. Jadi kalau ada barang yang berhubungan dengan botani, barang yang berhubungan, mohon maaf, dengan kehewanan, itu kan pasti melibatkan pakar-pakar yang terlibat di dalam penetapan secara keilmuan apakah ini barang ini halal atau tidak, sehingga sidang di fatwa halal MUI ini bisa melibatkan mereka, juga bisa melibatkan unsur kementerian. Di kementerian yang lain itu ada BPOM, juga lembaga-lembaga atau unit eselon yang memang bergerak di bidang kehalalan ini, dan keputusan penetapan halal produk ini dipastikan harus ditandatangani oleh MUI. Jadi MUI di sini sangat berperan penting di dalam kerangka menetapkan produk halal. Jadi mungkin berbentuk SK atau keterangan tertentu yang sudah diakui bersama bahwa MUI itu menetapkan halal produk. Hadirin sekalian, kapan sebenarnya sertifikat halal? Setelah ada proses pemeriksaan, lalu nanti penetapan halal, ada nanti sertifikat halal. Kira-kira berapa lama itu keluar? Di pasal 35 di undang-undang ini ada sebuah amanah bahwa sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH. Berarti hari ini tidak lagi MUI tetapi BPJPH yang melakukan menerbitkan sertifikat halalnya. Jadi Kementerian Agama di sini yang paling berkewenangan berdasarkan undang-undang yang kita sebutkan ini, dan MUI itu berperan sebelumnya, yaitu di penetapan halal produk. Tapi sertifikatnya itu terbitkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH, dan itu ada amanah undang-undang paling lama 7 hari kerja. Terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Ini ada di pasal 35 kalau kita lihat. Jadi setelah proses pemeriksaan, lalu di situ informasi mengenai hasil proses pemeriksaan itu dilaporkan, dikirimkan kepada MUI, nanti sertifikat halalnya itu paling lama 7 hari kerja setelah MUI mengirimkan keputusan kehalalan. Nah, informasi ini kan sudah memiliki tahapan sistematis mengenai waktu penerbitan sertifikat halal. Jadi pelaku usaha sudah tidak gamang lagi, sudah tidak ragu lagi kapan proses produksi itu harus dilakukan, kapan pemeriksaan itu dilakukan, lalu kapan menerima penetapan dari MUI, dan ini sudah diatur dalam undang-undang, sehingga tahapan-tahapan ini menjadi dasar bagi prosedur-prosedur yang ditentukan oleh BPJPH di dalam kerangka sertifikat halal di Indonesia. Sertifikat halal itu juga ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku. Jadi undang-undang ini kan diundangkan tanggal 17 Oktober 14, dan pasti setiap proses halal, sertifikat halal yang ada dalam jangka waktu tertentu sebelum undang-undang ini diundangkan, sertifikat halal tersebut yang ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. Jadi ini tidak menghapus langsung bagaimanakah MUI berperan penting dalam sertifikat halal yang di hari ini di mandatori undang-undang sertifikat halal itu berada di wilayah kewenangan BPJPH, tapi tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut. Itu kita lihat di pasal 58. Jadi kalau ada pelaku usaha, dia sudah menerima sertifikat halal itu ditetapkan oleh MUI dan tanggalnya itu sebelum undang-undang ini berlaku.
dan itu tetap dinyatakan berlaku sampai jangka waktu berakhir sertifikat halal tersebut. Jadi pasal ini akan mengubah peran MUI yang asalnya mengeluarkan sertifikat halal. Jadi MUI asalnya mengeluarkan sertifikat halal, ini menjadi pada posisi memberikan keputusan penetapan halal produk. Jadi bukan lagi di kewenangan menerbitkan sertifikatnya. Sertifikat halal ini diterbitkan oleh BPJPH, tapi MUI berperan penting di dalam tahapan sebelumnya, yaitu keputusan penetapan produk halal, yang itu sertifikat halal tidak mungkin diterbitkan oleh BPJPH kalau MUI belum memberikan keputusan penetapan halal produk. Hadirin yang berbahagia, jadi inilah kira-kira bagaimanakah peran maupun posisi MUI itu tetap memegang peran penting dalam jaminan produk halal. Jadi pemerintah itu tidak menghapus peran MUI. Bahkan pemerintah bekerja sama dengan MUI dalam beberapa tahapan penting dalam proses JPH ini, dan MUI itu bisa berperan penting dalam bentuk sertifikasi auditor halal. Ini penting menjadi persona yang ada di LPH yang bertanggung jawab memeriksa produk, memeriksa barang, memeriksa alur yang ada di LPH. MUI juga berperan di penetapan kehalalan produk. MUI berperan di akreditasi LPH. MUI juga berperan di sertifikat auditor halal, juga berperan dalam penetapan bahan yang diharamkan. Nah, hadirin sekalian, jaminan JPH ini dengan kerjasama yang cukup intens, baik Kementerian Agama dengan MUI, ini akan menghasilkan sebuah jaminan kerjasama yang kuat antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan MUI, dan ini diharapkan ke depan itu semakin menguatkan proses dan jaminan produk halal di Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.